Profesor Dr. Hajah HSMI akan menyampaikan materi kepada kita semua yang tidak kalah penting yang akan disampaikan oleh beliau, yaitu pendidikan dan tangan di era 5.0. Kepada Profesor Dr. Hajah HSMI kami persilakan. Izin Buya, para kiai, para senior, Buya bisa. Kalau di sana belum dibaca, saya anggota KUPI. Jadi anggota KUPI. KUPI yang pertama dibawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Izin para kiai, saya sebenarnya bukan siapa-siapa. Saya anak kecil, anak muda yang lahir di kampung. Mimi saya mondok di Kempek, abah saya santri di Sarang, dan SD tidak tamat, hanya kelas 5 tapi mondok. Insya Allah kalau ngaji hatam. Tapi saya ingat ketika tamat SD di Balai Rantai, saya disuruh hafal Quran, Buya, di Kerapia. Mungkin saya termasuk anak yang tidak langsung nurut, tapi insya Allah komitmen. Mbak, Uul nggak mau hafal Quran di Kerapia, pengen sekolah tetapi tetap ngaji. Jadi komit ngaji, jadi hidupnya hanya ngaji dan sekolah. Mungkin waktu cilik disebut demenan. Karena di kampung, karena memang janjinya diizinkan sekolah, tetapi janji akan ngaji. Jadi mungkin saksinya Kiai Anwas almarhum, Kiai Yaman almarhum, dan Kiai Rumli almarhum. Kalau hidup saya ngaji dan sekolah. Tapi mohon doanya Pak Yai semuanya, mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat. Saya sudah punya anak 2. Anak saya yang paling besar usia 27 tahun. Mohon doanya Pak Yai, anak saya yang pertama pilot. Mohon doanya juga karena saya udah bisik-bisik ke Kang Rohmin. Mudah-mudahan secepatnya dia bisa terbang kembali karena pasca pandemi Covid melanjutkan S2. Kemudian yang bungsu di kedokteran unsur, mudah-mudahan cepat selesai bulan ini. Mohon doanya. Jadi saya wis payu, pikirannya belum payu. Ya, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, diskusi kali ini adalah tentang pendidikan dan tantangan di era 5.0. Bapak Ibu, memang saya hari ini ingin diskusi kecil-kecilan untuk sebagai pemantik ya, karena di CIC ini saya sungguh merespon bagaimana kegiatan ini berkesinambungan. Jadi tidak hanya hari ini kemudian sudah lepas, tidak ada suara, tidak ada program-program berkelanjutan. Berbicara tentang pendidikan dan tantangan pada saat ini memang saya lebih concern pada pendidikan keluarga, konseling keluarga, dan juga bagaimana penanganannya. Sehingga mungkin kalau berbicara pendidikan, saya mendefinisikan pendidikan itu adalah upaya peningkatan kualitas manusia dalam segala aspeknya. Saya ingat 2012, jadi saat saya duduk di sini di depan Buya Said, Kang Aziz, para kiai lain, seperti saya ingat tahun 2012 awal saat ujian promosi doktor. Jadi ada deg-degan, ini ujian promosi dokter saya. Saat itu saya memperjuangkan model konseling yang saya uji cobakan, yakni konseling rasional emotif perilaku. Jadi bagaimana menurunkan agresi, kemudian menaikkan empati terkait dengan perilaku bullying. Karena saat ini memang banyak para
siswa atau peserta didik yang memang mengalami perilaku bullying atau dia sebagai korban atau juga pelaku. Beberapa hasil riset saya dari tahun 2010 sampai 2016 saya lebih concern kepada bagaimana aktivitas peserta didik, sehingga pernah juga saya melakukan riset di tahun 2012 dan 2016 dengan Lokus Madrasah. Jadi kalau kita berbicara madrasah lepas dari perilaku itu sebenarnya masih ada. Jadi kita juga perlu mengkhawatirkan bagaimana perilaku-perilaku itu memang muncul karena faktor eksternal selain faktor internal. Maka dari itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bahwa kita perlu melakukan sebuah penguatan pendidikan keluarga untuk bisa menyeimbangi kemajuan zaman saat ini. Jadi kalau dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 itu menjadi sebuah call kita untuk hati-hati, untuk bisa menjadikan bagaimana kita sebagai bagaimana kita sebagai pendidik untuk bisa mengkhawatirkan generasi kita. Mohon nanti dibenarkan kalau misalkan saya salah di dalam membaca Al-Quran. Kalau nggak salah dalam Quran surah An-Nisa ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jadi hendaklah kita merasa takut akan generasi yang lemah, sehingga bagaimana kita menciptakan generasi-generasi yang kuat. Kalau dalam taksonomi Bloom itu adalah bagaimana kekuatan kognitifnya, bagaimana kekuatan afektifnya dan psikomotoriknya. Tapi dalam kemajuan zaman sesungguhnya bukan kognitif yang harus kita dahulukan, tapi bagaimana kita mengupayakan yang kita dahulukan adalah sikapnya, kemudian skillnya, baru kognisi. Jadi kalau di Australia memang dari sebelum tahun 2010 taksonomi Bloom itu sudah diubah, sudah dibalik, bukan hanya kognitif dulu tetapi sikapnya terlebih dahulu. Sehingga kalau di tantangan era 5.0 Bapak Ibu teman-teman sekalian, banyak hal yang harus dilakukan, terutama pada bagaimana persoalan adaptasi dan kompetensi. Nah, saya jujur kalau produk pendidikan bukan hanya kita merasa bangga, atau jangan kita merasa bangga nilai NEM-nya besar atau nilai lapornya besar, atau juga nilai keseluruhan ya, keseluruhan dari hasil evaluasi 90, 100 atau 3,7 bangga. Tapi yang harus kita banggakan adalah integrasi. Artinya integrasi antara ketiga domain tadi, sikapnya, skillnya, dan kognitifnya. Kalau nilai IPK tinggi, lalu kepada orang tua nyentak-nyentak, IPK tinggi kepada orang tua berani, nilai tinggi tetapi kemudian tidak bermanfaat untuk apa. Maka dari itu kalau di culture kita, saya kira di lingkungan NU tetap bagaimana nilai tawadhu itu harus senantiasa dikembangkan. Saya kira mengajari itu pada posisi ini, pada zaman ini sangat penting. Karena di luar sana Bapak Ibu, para kiai, saya kira di luar sana banyak hal yang harus kita lakukan untuk bisa membersamai dan mendampingi anak-anak kita, sehingga kita harus lakukan berbagai upaya di dalam adaptasi dan peningkatan kompetensi mereka. Saya yakin bahwa setiap individu, dan saya yakin sebagai insan, sebagai individu tentunya semuanya punya potensi, tinggal bagaimana potensi itu dikembangkan. Sehingga saya mendefinisikan pendidikan yang tadi saya sampaikan di awal, peningkatan kompetensi manusia dalam segala aspeknya, yakni aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Karena jelas bahwa di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah
fa'abawahu yuhawidani al-munasironi al-majisani. Nah, kalau kita berbicara pendidikan keluarga, tentunya kalau di culture kita kebanyakan yang melakukan bimbingan itu adalah ibunya. Padahal di dalam hadis Rasulullah sudah jelas fa'abawahu, orang tuanya lah yang akan menjadikan mereka apakah Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika kita mendukung bagaimana pendidikan itu ada keseimbangan, kayaknya kalau Buya Hussein pasti setuju. Kalau penyetaraan, kemudian sensitivitas gender itu perlu. Karena kebanyakan ibu-ibu saya sungguh kalau kepada ibu-ibu rumah tangga saja itu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena saya pribadi, kalau saya hanya sebagai ibu rumah tangga, kok mampu nggak saya seperti itu? Mereka harus melakukan peran-peran domestiknya, kemudian membimbing, kemudian dituntut untuk menjadikan anak-anak yang berkualitas. Lalu kalau misalkan ibu-ibu rumah tangga plus, misalkan seperti kita yang sambil mengajar, kemudian punya usaha dan lain sebagainya, tentunya itu kita harus bisa menyeimbangkan peran-peran domestik dan peran-peran sosial atau peran-peran publik yang dibutuhkan. Karena memang perempuan tidak hanya dituntut untuk mampu di ranah domestik, tapi kita juga harus mampu menyeimbangkan di dalam ranah publik. Saya kira Pak Yai izin mohon doanya juga karena memang konsen pada konseling keluarga, sehingga bagaimana menghimbau kepada seluruh anggota keluarga mampu melakukan sebuah ketahanan dalam keluarga. Izin untuk menyampaikan hasil riset Kang Rohmin. Hasil riset tahun 2017, kebetulan Buya Hussein saya dengan Neng Hana, kita punya junior Fatayat di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya melakukan riset di salah satu kabupaten di Jawa Barat itu tentang prostitusi remaja putri di daerah X dengan ketahanan keluarga. Kalau kita tahu semuanya betapa anak 4 kelas SD terpengaruh dengan gaya metropolitannya anak SMP kelas 2. Kelas 4 SD yang tidak dipondokkan saat itu, kemudian dia terpengaruh dengan teman SMP kelas 2 dengan gaya metropolitan, punya HP, punya baju bagus, dandanan dan lain sebagainya. Kemudian dia terbawa oleh pacarnya untuk sebagai melakukan prostitusi. 4 SD. Ya, jadi itu tempat lokasi bimbingan KKN-nya Neng Hana, lalu menyampaikan bahwa ada begini kita riset yuk gitu. Kemudian alhamdulillah juga di riset dibiayai oleh Kementerian Agama saat itu. Jadi penelitian nasional. Jadi kita merekomendasikan betapa keluarga dalam hal ini adalah orang tua melakukan controlling gitu. Jadi anak memang ngaji di madrasah setelah sekolah SD. Ya, setelah sekolah SD, namun orang tua tidak melakukan controlling, sehingga orang tua tidak tahu apa yang dia lakukan. Gitu. Jadi ada yang mengantarnya, tukang ojeknya, dia penghasilannya berapa, dan yang pertama kali membelinya adalah oknum. Ya, jadi ngeri sekali betapa memang kita tidak hanya mempercayai lembaga pendidikan, tapi kita juga harus melakukan controlling dan pendampingan dari orang tua. Jadi minimal kalau di sekolah kan ngobrolnya tentang pengembangan kualitas siswa, jangan hanya menaikkan SPP atau apalah gitu. Karena kita harus bicara perkembangan peserta didik, kemudian minat, bakat dan lain sebagainya. Nah, kalau di IPB, Prof. Eis Sunarti kayaknya menghadap ke sana ya Bu ya. Nggak setuju saya dengan konsepnya. Jadi ketika saya diajak diskusi di Bogor tentang ketahanan keluarga, dia melupakan ketahanan agama. Jadi saya menambahkan dari hasil riset itu bahwa ketahanan agama itulah yang utama, yang menjadi core untuk bisa kita lakukan pendampingan dan kualitas generasi muda saat ini. Prof. Eis Sunarti kayaknya memang barisan di sana ya, kayaknya berbeda. Ya. Kayaknya ketika sekali saya diskusi, Prof, saya langsung kayaknya enggak pas menurut saya reasoningnya. Nah, enggak chemistry gitu, enggak satu frekuensi dengan beliau. Oke, memperjuangkan keluarga, tetapi tentunya reasoning agama harus lebih kuat sebagai
fondasi ya, untuk melakukan sebuah ketahanan keluarga. Bukan persoalan ekonomi, bukan persoalan yang utama tuntutan sosial saat ini, tetapi agama yang harus menjadi core dalam penanganan ketahanan keluarga untuk menciptakan bagaimana generasi muda ini memiliki karakter yang unggul. Kalau di kita di NU ya karakter yang Aswadi An-Nahdiyah. Tentunya karakter Aswadi An-Nahdiyah juga bisa lebih dijabarkan kembali di dalam 4 poin yang sudah disampaikan di awal. Tentunya harus bisa mensinergikan berbagai kegiatan-kegiatan, kemudian program-program di dalam pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang sudah saya sampaikan tadi bahwa di era 5.0 tantangan ini memang kompetensi yang harus dilakukan adalah adaptasi dan kompetensi. Adaptasi di era digital saat ini yang harus kita lakukan. COVID mengajarkan kita untuk mampu beradaptasi itu. Mungkin teman-teman sekalian, para dosen, para guru punya pengalaman yang menarik bagaimana pertama kali kita mengklik link Zoom ya kan? Mengklik link Zoom pertama kali gaptek lah gitu. Kemudian lama-kelamaan kita sudah terbiasa gitu. Kemudian rapat-rapat untuk efektif dan efisiensinya ISNU juga kita bisa menggunakan Zoom meeting dengan biaya yang sangat murah. Kemudian juga tentunya di dalam adaptasi di era digital, tentunya kita juga harus meningkatkan skill kita. Kalau zaman sekarang anak-anak muda lebih cepat ya, lebih cepat mengikuti. Tapi mengapa tidak kita yang lebih tua juga harus cepat beradaptasi? Kemudian yang kedua, untuk beradaptasi terkait dengan pendidikan di era 5.0 ini adalah kompetensi. Bapak Ibu sekalian, mungkin di dalam era ini kita tidak cukup bahwa kognitif itu harus diasah, tetapi kita juga harus sinergikan dengan berbagai integritas kita. Kalau bahasa Sundanya itu apa ya? Saya sudah lama di Bandung, tapi juga referensi bahasa Sundanya kurang. Masagi, ya, mana orang Sunda? Neng Vida, Masagi ya. Masagi itu yang memiliki integritas, ya, Masagi itu. Tapi nggak tahu kalau bahasa integritas. Nah, nanti, ya, pokoknya integritas Masagi kalau bahasa Cileunyinya. Sempurna dalam iman. Oke, baik. Jadi kompetensi Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, tentunya kompetensi yang harus kita miliki ya harus sesuai dengan tuntutan zaman saat ini. Untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 dalam dunia pendidikan ini diperlukan kecakapan hidup di abad 21 atau lebih dikenal dengan istilah 4C. Ada creativity, critical thinking, komunikasi, dan kolaborasi. Jadi ada 4C Bapak Ibu teman-teman sekalian. Creativity-nya, jadi kita harus punya kreatif. Ini C ini salah satu bentuk dari creativity yang sudah dilakukan oleh ISNU Kabupaten Cirebon. Tepuk tangan dong buat ISNU Kabupaten Cirebon. Kemudian di ISNU memang kita kembangkan, kita tidak otoriter ketika kita mendiskusikan sesuatu dan membahas program-program ISNU. Tentunya ada beberapa hal yang bisa diterima dan tidak. Jadi kritik dan saran biasa yang membangun itu dibutuhkan. Kita kompetensi kita di dalam mengikuti tantangan ini adalah bagaimana diri kita memiliki fleksibilitas kognitif dan keluasan psikologis. Jadi ada dua dalam kompetensi ini adalah fleksibilitas kognitif dan keluasan psikologis. Dalam bahasa psikologi pendidikan saya seperti itu. Jadi bagaimana kita fleksibilitas kognitif? Jadi kita pengetahuan yang terbuka untuk bisa menerima berbagai referensi, kemudian memiliki keterbukaan di dalam pandangan-pandangan dan penilaian-penilaian tentunya. Kemudian juga komunikasi. Bapak Ibu sekalian, saya karena orang konseling itu pada hakikatnya adalah hubungan
dan dalam hubungan itulah komunikasi. Jadi yang dibangun di dalam proses konseling itu adalah komunikasi. Komunikasi itu ya verbal dan non verbal. Jadi kita melatih mahasiswa, melatih teman-teman di ISNU misalkan komunikasi yang efektif itu seperti apa, komunikasi yang positif itu bagaimana. Karena dengan komunikasi orang akan bisa menilai baik dan buruk. Dengan komunikasi orang itu bisa dinilai dia mampu atau tidak. Dengan komunikasi orang bisa tersinggung atau bertemu. Makanya mungkin dalam komunikasi verbal ya lisan lah dengan bahasa kita. Tetapi kalau non verbal tentunya yang di sini semua para santri yang muda-muda, saya yakin ini culture kita sudah terbiasa bagaimana kepada para senior dan orang tua. Yang mungkin di daerah dan tempat lain tidak ada. Jadi saya punya ingat tahun 2006 saat Fakultas Psikologi UIN Bandung baru ada, mereka banyak orang-orang umum yang nggak pernah pesantren, kemudian diajarin untuk pertama kali saya bawa pesantrennya Kang Agus Kempek, Pak Yai, Kang Agus Al-Insia. Saya bawa mahasiswa berapa bis untuk, karena waktu itu saya mengajar mata kuliah psikoterapi Islam, mereka sampai praktek psikoterapi Islam kepada para santrinya Kang Agus gitu, berapa bis itu saya ingat 2008 nggak salah. Jadi mengajarkan mereka yang belum pernah mengikuti hawanya pondok pesantren, cuacanya pondok pesantren seperti apa, kemudian melakukan sebuah praktek konseling dan psikoterapi di sana. Itu komunikasi. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Jadi diharapkan tentunya dalam kreativitas, critical thinking, komunikasi, dan tentunya juga harus berdasarkan kompetensi-kompetensi untuk bisa bekerja sama dengan baik. Karena saya yakin kalau bekerja sama, hal-hal yang berat bisa menjadi ringan. Dengan kerjasama, tentunya hal-hal yang mungkin yang tadinya sulit untuk dicapai bisa menjadi ringan. Itu saja Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dan Nyun Sewu pada para kiai. Saya hanya baru bisa belajar. Mohon doanya mudah-mudahan belajarnya benar dan bermanfaat untuk umat semuanya. Terakhir, di dalam era pendidikan ini memang kita selaku pendidik harus bisa menjadi pribadi yang kreatif, yang mampu mengajar, yang mampu mendidik dan menginspirasi serta menjadi suri tauladan kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.